Mari kita belajar dan mengenal sistem pencernaan manusia. Halo adik-adik, video ini akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia, mulai dari fungsi organ, proses pencernaan, makanan yang baik untuk pencernaan, serta gangguan pada sistem pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Halo teman-teman, namaku Dita. Hari ini, aku akan melakukan perjalanan yang sangat seru ke dalam tubuh manusia. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana perjalanan makanan di dalam tubuh manusia? Kalau belum, kita lihat yuk. Let's go! Sebelum kita menuju ke proses pencernaan makanan, mari kita lihat apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan. Pertama, ada yang namanya mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, dan yang terakhir ada usus besar. Setelah kita tahu bagian-bagian pencernaan, mari kita lihat proses pencernaan makanan. Perjalanan dimulai ketika manusia sarapan pagi dan mereka menemukan aku di meja dapur, lalu memasukkan aku ke dalam mulut mereka. Di dalam mulut, makanan dipotong dan dihaluskan oleh gigi. Proses ini disebut pencernaan secara mekanik. Di dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Ekskresi air liur dapat terjadi karena rangsangan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Air liur merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Air liur membantu menelan makanan. Selain mengandung musin, air liur juga mengandung enzim petialin yang disebut juga amilase. Enzim ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, maltosa atau glukosa yang dapat larut sehingga mudah dicerna. Oleh karena itu, kita merasakan rasa manis di mulut pada saat mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi. Pencernaan dengan bantuan enzim disebut pencernaan secara kimiawi. Kemudian, makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan melalui hulu kerongkongan atau faring. Pada saat menelan makanan, epiglotis atau katup pangkal tenggorok menutup tenggorokan. Dengan demikian, makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, melainkan ke dalam kerongkongan. Makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Bergeraknya makanan di dalam kerongkongan dikendalikan oleh otot di kerongkongan. Otot yang melingkari kerongkongan mengerut dan mengendur bergantian menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Caranya, di dalam saluran kerongkongan bagian tepat di depan bolus mengendur, sedangkan tepat di belakang bolus mengerut sehingga bolus didorong ke bawah. Gerak seperti pada kerongkongan itu disebut gerak peristaltik. Setelah melalui kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Saat makanan masuk, otot lingkar membuka dan menutup kembali agar makanan tetap di dalam lambung. Saat makanan masuk, lambung akan menghasilkan getah lambung yang bersifat asam karena mengandung HCl. Asam lambung akan mematikan bakteri yang terbawa makanan yang tertelan dan mengubah sifat protein dalam makanan sehingga mudah dicerna. Asam lambung juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsin yang berasal dari pepsinogen. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding lambung, yaitu pepsin dan renin. Makanan berada di lambung sekitar 4 jam, tergantung pada jenis makanannya. Cairan lebih singkat berada di lambung, sedangkan makanan padat dan kaya protein tinggal lebih lama.
Protein yang ada dalam makanan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Jika makanan mengandung protein susu atau kasein, maka oleh enzim renin akan digumpalkan. Makanan dari lambung masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada usus halus. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan oleh pankreas yang terletak di bawah lambung. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas antara lain tripsin, amilopsin, dan lipase. Sehingga pada usus 12 jari, pepton akan diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Amilopsin akan mengubah pati yang telah tercerna sebagian atau seluruhnya sejak dari mulut menjadi gula sederhana. Pada usus 12 jari, pencernaan lemak dimulai oleh enzim lipase sehingga lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak akan diemulsi oleh cairan empedu yang dihasilkan oleh empedu. Dalam usus halus, bagian jejunum pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Karbohidrat berbentuk amilum akan diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase, sedangkan yang berbentuk sukrosa diubah menjadi fruktosa oleh enzim sukrase. Jika kita memakan karbohidrat yang mengandung laktosa, maka akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Akhir pencernaan menghasilkan disakarida dan monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein, dan asam lemak serta gliserol dari lemak. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Di ujung usus halus, semua sari makanan, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh telah diserap. Sisanya berupa ampas makanan yang akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, kelebihan air akan diserap oleh dinding usus besar sehingga ampas makanan menjadi berbentuk padat yang disebut feses atau tinja. Feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui anus. Melalui sistem pencernaan, manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Apabila manusia tidak makan, maka akan menyebabkan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta tidak akan dapat bertumbuh dengan baik. Manusia perlu menjaga kesehatan organ pencernaan dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi, serta banyak minum air putih. Karena apabila terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, dapat mengganggu sistem pencernaan manusia, salah satunya dapat menyebabkan diare, sembelit, mah, dan sebagainya.